Oke. Kita mulai nih. Amanda sama Michael belum dibuka. Oke. Siapa yang Sudah, Kak. Brigita belum dibuka, Yosi belum dibuka, Excelia belum, Olive juga belum, masih banyak nih yang belum. Oke. Apa kabar adik-adik? Baik, sangat baik. Luar biasa. Kak Elu belum dengar semuanya. Masih banyak yang ditutup mute-nya. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Keren semua. Kalau bantu nulis itu meja. Oke, sekarang mute-nya ditutup dulu. Udah mejanya di situ. Kata awas Jo. Ditutup dulu mute-nya. Oke, thank you buat anak-anak yang taat. Wah, seru ya Kak Wiwin ya. Kita ketemu lagi di ibadah Zoom Kak. Walaupun kita nggak ketemu langsung ya Kak Wiwin ya. Walaupun lewat Zoom tapi kita tetap bersuka cita ya Kak ya. Kak Eyoli dan Kak Wiwin. Oh. Coba sekarang mute-nya ditutup dulu. Kita mau seru-seruan ya Kak ya. Oke, boleh Kak, biar tambah semangat adik-adik kita. Iya Kak. Tapi Kak, katanya kalau kita mau ibadah ada syaratnya loh Kak. Syaratnya apa aja sih Kak? Oh iya, adik-adik pasti yang sering ibadah tahu ada tata-tatanya. Ingat ya, benar. Selama ibadah ada tata tertib, tapi ini nggak susah. Buat adik-adik yang cinta Tuhan pasti bisa. Karena gampang banget syaratnya. Karena adik-adik cinta Tuhan pasti bisa melakukannya. Yang pertama, adik-adik harus taat tertib. Duduk tenang. Coba yang pasti bisa katakan yes. 1, 2, 3. Yes. Nah, yang kedua, adik-adik tidak boleh makan, pasti udah sarapan kan? Tidak boleh minum, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Ini juga pasti bisa. Adik-adik coba katakan, oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Dan yang ketiga, satu lagi, adik-adik mesti fokus. Coba fokus gimana? Fokus. Adik-adik juga pasti bisa karena semuanya cinta Tuhan. Yang bisa kita angkat jempolnya katakan, yeay. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus. Anak yang cinta Tuhan. Nah, Kak Leo itu aja sih tata tertibnya. Maka ibadah akan berjalan dengan lancar, hadirat Tuhan melimpah-limpah. Benar itu Kak, saat kita beribadah harus sungguh-sungguh ya Kak ya. Betul. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita main-main bisa nggak ya Kak ya? Wah, itu nggak fokus berarti. Kalau sama makan bisa nggak kita ketemu sama Tuhan Yesus Kak? Memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Kak? Kayaknya belum nggak bisa ya Kak. Mikirinnya makan aja ya Kak ya. Ya, nanti yang berbayang-bayang ada ayam goreng. Berarti harus sungguh-sungguh ya Kak ya saat beribadah ya Kak ya. Ya, betul. Nah adik-adik semuanya harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saat beribadah harus sungguh-sungguh supaya apa? Supaya urapan Tuhan itu benar-benar penuh atas kita. Jadi saat kita ikut ibadah nggak sia-sia. Entar kita ikut ibadah, selesai ibadah udah hilang. Wah, tadi firman-Nya apa kita nggak tahu. Karena apa? Karena tidak fokus, tidak sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Kak Wiwin. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya semuanya meskipun di rumah. Tutup matanya.
kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Sama tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita hari ini Bapa. Kau memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa, mari Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh haus akan Engkau. Rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kami percaya ketika hati yang haus dan rindu akan Tuhan kami miliki dalam hidup kami, maka Engkau pasti datang Tuhan. Engkau pasti datang melawat setiap kami. Meskipun di rumah-rumah, setiap rumah tidak ada yang terlewatkan. Setiap adik-adik tidak ada yang terlewatkan. Bahkan mama, papa Tuhan mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Dan ketika kami bertemu dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengan segenap hati dan segenap cinta kami akan memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang sungguh kami kasihi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus penuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi Kak Heri, Kak Lau, Kak Yalfred Tuhan, yang Kau pakai menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah, kita mau baca Mazmur 91 ya Kak ya? Iya Kak. Semuanya mute-nya tapi ditutup. Oke. Kita bangkit berdiri ya Kak? Iya Kak, semuanya adik-adik, kakak-kakak juga kita mau bangkit berdiri. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampan yang lucu. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan antuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan menyenangkan dia, dan aku memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam
Halo yang ada di rumah. Apa kabarnya? Yang sehat dan senang kasih jempolnya kamera. Semuanya jangan duduk dulu ya. Siapa yang hari ini bergembira di rumah Tuhan, kasih jempol lagi. Puji Tuhan ya adik-adik. Ya Kak Loren ya. Ada 126 yang sudah bergabung nih Kak. Oh iya, hari ini kita spesial sekali karena di awal bulan sudah gitu kita ibadahnya Zoom. Kita bisa ketemu langsung. Salam, kasih, salam. Kiran halo, semuanya salam. Oke, semuanya ready untuk memuji nama Tuhan lebih lagi? Yang ready katakan saya. Tepuk semangat. Wow. Wah, mari kita bergembira di rumah Tuhan. Semuanya balik berdiri ya, sambil tepuk tangan, yuk. Yeay. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk. Ayo sambil memuji Tuhan di rumah masing-masing. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk. Lalala. Ayo menari, yeay, lili, ayo melompat, hey, la, bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Adik-adik geraknya kayak Kak Loren, nggak kayak Ria, sama-sama ya. Oke. Sama-sama. Gembira. Aku gembira. Yeay. Aku bersuka, menari, melompat, bergembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan, la, ayo menari, lili, ayo melompat, hey, la, bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah. Sekali lagi, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Oke adik-adik, Kak Heri persilakan duduk kembali yang rapi ya. Silakan duduk. Oke, semua sudah duduk yang manis. Kita mau lihat satu cuplikan berikut ini. Jadi kita mau sama-sama saksikan. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Meskipun ada rintangan, aku tetap berjalan bersamamu. Ini hanya rintangan kecil buat aku. Aku yakin bisa berjalan terus bersamamu. Aku akan sampai pada tujuan akhir hidupku. Aku tidak akan jatuh untuk kedua kalinya dan tidak akan pernah terulang lagi dalam hidupku. Banyak rintangan yang kuhadapi dan kulewati. Ini semuanya mudah bagiku dan sangat mudah. Kenapa rintangan ini makin banyak? Lama-kelamaan aku bisa lelah dan bisa terjatuh.
Kenapa semakin setia banyak rintangan yang aku lewati? Aku ingin berhenti. Aku udah capek. Aku capek menghadapi semua ini. Kenapa banyak rintangan dan tantangan dalam hidupku? Padahal aku setia mengikuti dan terus berjalan bersamamu. Lebih baik aku berjalan mengikuti keinginanku sendiri. Aku dapat melakukan hal-hal yang bebas seperti apa yang temanku lakukan. Aku bisa bermalas-malasan, tidak baca Alkitab, tidak lagi beribadah, dan banyak hal menyenangkan yang bisa kulakukan saat ini. Ternyata semua itu salah. Semakin aku menjauh darimu, hidupku semakin sulit. Aku merasa tidak tenang dan semakin bersalah. Apakah aku bisa kembali seperti dulu lagi? Jangan takut anakku. Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku? Aku telah memilihmu sejak kamu masih dalam kandungan. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku menyertai kamu. Apakah kamu tahu, dimanapun kamu melangkah, aku selalu berada di sisimu. Bapa, ampuni aku. Terima kasih buat kebaikanmu dan penyertaanmu, juga perlindunganmu. Mulai sekarang aku akan fokus sama panggilanku. Adik-adik, itulah Tuhan kita. Dia selalu ada melalui apapun kita, rintangan yang kecil, rintangan yang besar. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar yang terjadi sama hidup kita, Dia bisa berjumpa dengan kita. Hari ini, yuk siapkan hatimu, kita sama-sama mau berjumpa dengan Tuhan. Kakak ajak, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu bertemu muka dengan muka. Sungguh-sungguh yuk buat Tuhan hari ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang katakan dari awal, suci. Bapakku rindu. Bapakku rindu. Mari adik-adik yang rindu boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Yuk adik-adik kita sembah. Setiap kerinduanmu mari bawa kepada Tuhan hari ini. Tuhan yang akan berjumpa dengan kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kami bawa hati yang terbaik. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Kami datang. Kami mau berjumpa hari ini dengan Tuhan. Kami mau berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami Terima kasih. berjumpa Terima kasih. Kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh, selalu ada bagi setiap kami. Melalui apapun kami, Engkau ada, Engkau berbicara dalam hati kami. Terima kasih. Oh haleluya. Kami mau berjumpa. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kerinduan kami Tuhan, kami boleh terus berdiam di dalam rumah Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Hari ini kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau meriahkan hari ini dengan sukacita kami, dengan lompatan kami, dengan suara kami. Kami mau memuji dan menyembah. Sungguh-sungguh kebuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap adik-adik yang rindu memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, sama-sama kita berkata, amin. Semuanya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik yang ada di rumah,
Semuanya kakak ajak bangkit berdiri lagi, yuk. Yes. Bandi pompa. Wah, udah berdiri ya? Masih ada yang duduk nggak nih ya? Kalau masih ada yang duduk nanti pompanya pakai kompresor aja, Kak. Oh, iya, yang ditambal ban itu aja, Kak. Semuanya sudah bangkit berdiri? Oke, sudah semua nih. Kita tepuk sukacita dulu yuk, Kak Loren, yuk. Saya tepuk sukacita. Sukacita. Yeay! Adik-adik kita sorak-sorak bergembira yuk di rumah masing-masing yuk. Di rumah, kakak di sini kita akan memuji Tuhan. Wow. Ayo semua sambil tepuk tangan. Yeay! Siap. 1, 2, 3, go. Yeay. Tangannya di mulut boleh. Lagi. Lagi. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi. Semua katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Pasti apa? Pastikan berbuah. Pasti apa, Pak Adik? Pastikan berbuah. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, silahkan duduk kembali. Oke. Hari ini kita spesial karena kita ibadah live Zoom. Jadi adik-adik bisa kelihatan langsung dari sini nih, kakak-kakak bisa melihat. Yuk kita mau naikkan satu lagu sebelum kita akan melihat cuplikan yang lain. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Ku mau mengenalmu Tuhan. Kalau kita masih anak-anak, masih kecil, tapi kakak percaya kita semua menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Menjadi anak-anak yang diselamatkan Tuhan. Adik-adik nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh buat Tuhan. Mau
mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, mau mengenalmu. Cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, takkan lupa. Mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau mengenalmu. Cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku takkan lupa. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus mengenal-Mu Tuhan. Kami mau terus fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini ibadah kami Tuhan, mari Engkau jumpai setiap kami di rumah kami masing-masing hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk terus mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti kakak akan kasihkan video yang bagus. Adik-adik percaya enggak kalau Tuhan bisa berbicara dalam banyak hal? Coba adik-adik lihat videonya, nanti coba kira-kira Tuhan omong apa ya ke adik-adik, kasih pesan apa ya ke adik-adik lewat video ini ya. Oke, siap? Kita lihat ya videonya ya. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa, dan Dia bekerja pada waktunya. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya Padamu Tuhan kami selalu bersandar.
Shalom ada yang dikasih Tuhan. Semuanya semangat, saya lihat wajah-wajahnya pada bersemangat semua. Wah, suara Kak Yafet jelas? Kalau suara Kak Yafet jelas, kasih jempol begini. Ya Kak lihat tuh. Ya, kalau suara Kak Yafet jelas, kasih jempol. Makasih Kak Wiwin. Jadi, hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang mau kita belajar bersama. Kita mau belajar tentang bagaimana fokus. Kak, fokus itu apa sih? Fokus itu serius. Fokus itu sungguh-sungguh. Nah, contohnya nih, contoh. Waktu kecil Kak Yafet inget banget, kalau pas papa saya tugas keluar kota, saya tinggal di Solo, papa saya tugas di Semarang. Begitu Jumat dia pulang, itu saya tungguin. Saya fokus nungguin dia. Habis mandi jam 4:30, nungguin dia, sungguh-sungguh saya tunggu. Begitu papa saya datang, wah, saya lari langsung menuju dia. Saya lari, saya peluk papa, gitu, wah seneng banget. Ya, waktu kita datangnya papa saya datang, saya lupa mainan saya lupa semuanya, saya tinggalin. Yang penting aku ketemu papaku. Sudah 5 hari nggak ketemu, waduh, luar biasa. Seperti hari ini Kak Yafet lihat kalian ke rumah, sungguh-sungguh. Waktu kita mau berjumpa sama Tuhan, kita fokus. Yang setuju, angkat jempolnya. Fokus sama Tuhan. Nah, ini pun bicara perjumpaan dengan, saya akan mulai, ya, dengar baik ada yang dikasih Tuhan. Kita mau belajar dari Musa. Nah, kalian tentu kenal Musa. Musa ini, suatu ketika, dia mengembalakan kambing dan dombanya. Kambing dan dombanya mertua dia, Bapak Yitro. Nah, saya akan, nah ini, dia mengembalakan kambing dombanya. Di suatu padang dia harus menyeberang ke padang yang ada rumputnya. Suatu ketika Kak Yafet, puji Tuhan, pernah ke Israel, saya lihat di sini dikatakan adapun, dikatakan di situ ayatnya jelas ya, adapun Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Seberang padang gurun, Kak Yafet pernah ke sana lihat seberang padang gurun itu ternyata jauh, adik-adik. Jauh. Seberang padang gurun itu jauh. Beneran jauh. Jadi waktu kakak lihat, waduh, Musa itu mengembalakan kambing domba mertuanya menyeberang ke padang gurun setiap hari. Kakak pernah coba berhenti dari mobil, dari rombongan, kakak coba jalan. Waduh, ternyata panas banget. Untung itu masih pagi, waktu komen kakak itu masih pagi, masih nggak terlalu panas, suhunya mungkin sekitar 18 derajat. Waduh, jauh banget ternyata. Mata ini tidak sesuai dengan kenyataan jarak. Begitu dilihat, wah jauh sekali. Artinya apa? Dengar baik. Kita belajar dari Musa. Musa itu, lihat, dikatakan jelas, Musa itu setia akan pekerjaannya, ya, setia dengan tugasnya. Saya harap adik-adik sama seperti Musa, setia dengan tugasmu. Tugasmu sekarang apa? Tugasmu sekarang apa? Belajar. Belajar sungguh-sungguh. Musa nggak remehin. Musa nggak remehin waktu dia mengembalakan kambing domba yang cuman sedikit. Belajar dari Musa, dia sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Lalu kakak lanjut. Pada waktu dia mengembalakan kambing domba, dia lihat sesuatu yang unik. Ada kejadian yang unik, adik-adik dikasih Tuhan. Dia lihat semak belukar, itu ada apinya, tapi semak belukarnya nggak kebakar. Puji Tuhan, kakak juga pernah ke sana, ke Mount Horeb, di Gunung Horeb, di Sinai. Kakak pernah lihat di bawah situ, sudah menjadi monasteri atau semacam apa ya, tempat yang dipugar, sudah bagus. Tempat itu benar-benar dijaga. Kakak cuma ngebayangin, waduh jauh juga ya, dari padang gurun nyebrang ke sana ketemu sesuatu yang
unik dikatakan di situ di Keluaran 3 ayat 2. Dia melihat api yang keluar dari semak, tetapi semaknya nggak kebakar. Adik-adik dengar baik. Musa tahu persis bahwa yang dia jumpai bukan hal yang sembarangan. Setuju? Katakan amin. Jadi Musa ngerti, wah ini apa ini? Terus apa yang terjadi? Ayat berikutnya Musa ngomong begini, baiklah aku menyimpang ke sana. Nah ini dengar baik. Dengar baik yang di rumah. Musa ngerti ada kejadian yang unik, dan Musa tahu itu hadirat Tuhan. Dia menyimpang ke sana. Artinya apa? Poin berikutnya dikatakan begini. Memeriksa dengan sikap hati Musa ingin memastikan dan bukan cuek. Coba kalau Musa jalan ke sana, ada api yang menyala, dia cuekin aja, paling itu kebakaran. Kira-kira dia dapat perintah Tuhan nggak? Enggak dapat. Sama seperti hari ini kita belajar dari Musa. Waktu firman Tuhan disampaikan, waktu berita firman disampaikan, kalian sungguh-sungguh memeriksa, bukan cuek. Bahwa Alkitabnya mulai nyatakan bukan cuek. Musa nggak cuek, ada yang dikasih Tuhan. Dia memeriksa, wah ini ada apa ya? Musa sikap hatinya baik. Saya percaya kalian semua yang hari ini ikut Zoom, sikap hatinya baik. Waktu berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan bisa dengan firman-Nya diberitakan seperti ini. Bisa dengan penyembahan, waktu penyembahan dilakukan seperti di awal tadi. Dengan pujian, itu pun sama. Mencari, memeriksa dengan sikap hati yang benar, bukan cuek. Setuju ya? Bukan cuek. Bilang, sambil angkat tangan, aku nggak mau cuek lagi. Aku mau sungguh-sungguh. Amin. Ketiga, yuk kakak lanjutin. Waktu dia sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Waktu dia memeriksa lagi. Allah ngomong begini, ada yang dikasih Tuhan. Luar biasa Allah itu ya. Jadi dia ngomong apa? Musa menyimpang berseru, terus ada suara dari Allah. Musa, Musa, ya Allah. Coba kalau Musa cuek, nggak datang ke api itu, kira-kira Tuhan ngomong nggak? Ya Tuhan bisa pilih orang lain, tetapi Musa puji Tuhan, dia menyimpang. Artinya menyimpang itu bukan berarti menyimpang jalannya. Dia harusnya lurus ke padang, tiba-tiba lihat ada api. Dia berbelok begitu loh adik-adik. Berbelok. Dia berbelok, dia periksa, lalu ada suara yang luar biasa. Suara ngomong begini, Musa, Musa, lalu ya Allah. Langsung apa yang terjadi? Tuhan pasti merespon. Sama seperti kalian, hari-hari doa sama Tuhan sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, Tuhan pasti merespon. Amin. Anak pintar tahu, amin. Tuhan kasih pasti petunjuk. Petunjuknya begini, kamu jangan dekat-dekat. Lepas kasutmu. Tempat kudus, dengar baik. Kasut dan tongkatnya di gambar itu dilepaskan. Nah, ini dengar baik adik-adik yang di rumah. Kasut itu bicara perlengkapan keseharian dia. Amin. Tongkat bicara yang dia genggam. Sehari-hari dia genggam. Apa engkau genggam hari-hari ini? Apa engkau genggam hari-hari ini? Gadgetmu. Waktu berjumpa sama Tuhan, dia lepaskan kasutnya. Lepaskan kasut bicara keseharian dia lepasin dulu karena mau ketemu Tuhan. Saya lihat beberapa kalian sungguh-sungguh, kakak lihat kalian luar biasa memang. Dari awal tadi sungguh-sungguh udah nunggu di admit, begitu masuk dengan muka yang sungguh-sungguh. Musa memberi contoh, sandalnya dilepas, tongkatnya dilepas. Tongkat bicara apa yang dia pegang setiap hari, apa yang kamu pegang setiap hari. Sekolah belajarmu itu kamu pegang setiap hari. Firman yang kamu renungi itu setiap hari. Gadgetmu itu. Amin. Waktu berjumpa sama Tuhan, ayo. Dia betul-betul tunduk. Dia betul-betul tunduk. Dia ngomong, ya Tuhan. Terus langsung dikatakan begini, ya akulah Allah. Akulah Allah. Dikatakan begitu. Lalu Musa ngomong, Tuhan gimana dong? Nah, ternyata apa yang terjadi? Tuhan ngomong begini, aku mendengar seruan doamu.
Aku mendengar seruan doa bangsamu. Ternyata tujuan Tuhan mau ketemu ketika Musa sungguh-sungguh, ketika Musa menanggapi dengan fokus, ternyata lihat. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan. Amin. Kalian mungkin berdoa hari Tuhan, aku berdoa buat usaha papa mamaku Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat kesehatan papa mamaku. Tuhan, tolong. Tuhan pasti merespon. Amin. Ada tujuan Tuhan. Jadi dikatakan jelas, poin berikutnya adalah adik-adik mesti ingat. Ya, nih, ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Ya, seruan itu didengar sama Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang pagi tadi bangun-bangun sudah berdoa? Yang bangun pagi-pagi sudah berdoa, angkat tangan. Wow, ada yang angkat tangan. Iya. Doain, jangan lupa doain papa mama. Doain orang tuamu. Ada tujuan Tuhan karena Tuhan mendengar seruan umatnya. Siapa yang di sini umatnya Tuhan? Yes, itu umat Tuhan, kelihatan wajahnya ya. Waduh, sungguh-sungguh, itulah umat Tuhan. Jadi waktu Tuhan kepingin berjumpa dengan Musa lewat semak yang terbakar, Musa nggak cuek. Ya, ingat nih, sikap hati nggak boleh cuek. Sendalnya dilepas, tongkatnya ditaruh. Sendal bicara keseharian dia, kesenangan, keperluan dia tinggalkan dulu. Ingat tadi saya cerita ketemu papa saya waktu kecil. Oh, saya lari, saya nggak ingat yang lain, pokoknya ketemu papa dulu. Papa saya peluk, aduh seneng banget. Luar biasa. Seperti hari ini kalau kalian sungguh-sungguh haus akan hadirat Tuhan, yuk sama-sama sungguh-sungguh fokus. Lalu kakak lanjutin apa yang terjadi? Nih, berikutnya. Musa berkata kepada Allah, Tuhan, nanti kalau aku ngadep Firaun, gimana dong? Bukankah aku ini orang yang berat bibir? Nggak pandai ngomong. Gimana dong Tuhan? Nggak pandai bibir, aku nggak pandai ngomong, bibirku berat kalau ngomong. Tapi Tuhan ngomong apa, Adik? Dengar nih, kakak tebelin di sini. Bukankah aku akan menyertai engkau? Nih, dahsyat. Ya, Musa disertai Tuhan. Saya mau tanya sama adik-adik. Pilih disertai atau diutus? Adik-adik pilih disertai atau diutus? Kakak kasih cerita bedanya disertai sama diutus. Dengar baik, dengar baik, dengar baik. Kayafet misalnya disuruh sama papanya Kayafet ke Jogja. Kamu ke Jogja ya Yafet? Kamu aku utus ke Jogja. Ini uangnya, ini uang sakunya. Bekalnya ini. Saya berangkat ke Jogja. Saya mau tanya, waktu saya di Jogja, saya mesti hitung uang nggak? Hitung makanan saya nggak? Diutus tuh papa saya nggak ikut loh. Tapi waktu disertai, wah, saya udah nggak lihat dompet lagi. Mau makan kedek, aku makan. Mau ada keperluan pelayanan, aku ada keperluan pelayanan. Mau beli Mac, tinggal beli. Lain kan disertai. Amin. Beda disertai dan diutus. Amin. Siapa yang disertai Tuhan setiap hari? Angkat tangan. Yes, Priwa dulu angkat tangan. Harus biasa. Itu lain. Kita disertai, men. Bilang sama sebelahnya, kita disertai. Amin. Disertai lebih enak daripada diutus. Kayaknya juga lebih suka disertai. Waktu disertai sampai di Jogja, di kota yang kita bersama orang tua kita, bersama yang memberi tugas, wah kita tenang banget. Ada masalah, tinggal ngadu ke yang menyertai kita. Oh, kayaknya ada perlawanan musuh ini. Ada kebutuhan ini, semuanya beres. Ingat ya, diutus sama disertai beda ya. Yang disertai Tuhan sekali lagi angkat tangan. Wah, luar biasa kalian disertai Tuhan, dahsyat. Ya, kakak lanjutin. Nah, Musa ragu-ragu. Jadi kalau udah disertai, nggak boleh ragu-ragu. Amin. Kalian sering dikasih tugas sama kakaknya. Nanti kamu dapat tugas ya, berdoa buat Indonesia. Berdoa buat papa mama.
Enggak kok, aku nggak bisa berdoa. Aku takut kok. Pada Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Amin. Nanti nggak ada lagi yang nolak ya. Kamu doa buat Indonesia, semangat kak, siap kak. Kamu doa buat papa mama, siap kak. Kamu doa buat yang sakit, siap kak. Nggak ragu-ragu. Musa sempat ragu-ragu. Ya, kakak lanjutin. Nah, apa yang terjadi? Lihat. Waktu itu Musa dikasih tahu Tuhan. Kamu pegang apa? Tongkat. Kalau orang nggak percaya sama kamu, lepas tongkatmu menjadi ular. Wih, kalau tanda ke satu nggak percaya, aku kasih tanda kedua. Tanganmu masukin ke jubah. Keluar. Kena putih semua. Kena kusta. Dengar baik, tadi kakak udah singgung tentang tongkat. Tongkat bicara apa yang kamu pegang hari ini. Kamu sedang belajar dengan sungguh-sungguh, itu akan Tuhan pakai. Tuhan nggak ngomong sama Musa begini, Musa, kamu cari tongkatnya Henoh. Waduh, tongkatnya Henoh kemana? Udah ribuan tahun bedanya, ratusan tahun. Atau disuruh, kamu cari sepatunya si Yusuf ya, kamu pakai. Enggak begitu. Tuhan pakai yang ada padamu. Halo? Bilang, Tuhan pakai yang ada padaku. Terima kasih Tuhan. Musa pakai tongkat dia. Tuhan nggak nyuruh suruh cari sepatunya Yusuf, nggak disuruh nyari tongkatnya Henoh, enggak. Itu, lain. Tuhan pakai yang ada pada Musa. Ingat, Tuhan pakai yang ada pada kamu. Kalau kamu mungkin pintar berbahasa, Tuhan akan pakai. Kamu pintar matematika, Tuhan akan pakai. Kamu pintar misal menyusun cerita, Tuhan akan pakai. Amin semuanya. Amin. Semangat ya. Tuhan pakai yang ada padamu, apa adanya kamu. Kakak lanjutin. Jadi waktu kita fokus sama Tuhan, Tuhan benar-benar beri petunjuk. Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Begitu dahsyatnya Tuhan memakai setiap kalian. Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu mengasihi. Cerita ini begitu luar biasa. Nih, Musa dikasih tahu lagi, ayo Musa sekarang jalan. Musa ngomong lagi, Tuhan aku nggak bisa ngomong. Dengar baik, ini seperti begini nih. Kakak berdiri di sini, di sebelah ada orang. Waktu kakak di sini, ya Pak, kamu tugas ya. Enggak Tuhan, dia aja. Terus sebelahnya bilang gini, jangan saya Tuhan, dia aja Tuhan. Sebelahnya lagi. Terakhir sebelah nggak ada siapa-siapa. Tuhan dia aja. Siapa nggak ada yang ditunjuk. Ingat, waktu kita menolak perintah Tuhan, Tuhan bisa marah. Tapi marahnya marah penuh kasih. Dia marah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tuhan menghardik Musa. Dengar baik, kalian sudah diurapi Tuhan. Kalian penuh Roh Kudus. Pakai masa sekarang, masa di mana kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan begitu luar biasa. Ada yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya sama kalian semua. Siapa yang rindu fokus sungguh-sungguh meresponi setiap ajakan hadirat Tuhan, ajakan pembacaan firman Tuhan, ajakan ibadah? Kamu boleh angkat tanganmu, nak. Kamu angkat tanganmu, nak. Kakak akan berdoa dari tempat ini, Kak. Ayo, nak, angkat tanganmu, nak. Tutup matamu, nak. Tutup matamu, nak. Kita belajar dari Musa hari ini. Ayo, nak, angkat tanganmu, nak. Fokus sama Tuhan. Fokus. Angkat tanganmu, nak. Fokus sama Tuhan, nak. Ayo, kakak tunggu. Masih ada yang belum angkat tangan. Kakak tunggu kalian. Bicara fokus, bicara nggak cuek, bicara sungguh-sungguh. Waktu sungguh-sungguh Tuhan merespon balik. Waktu Tuhan merespon balik dengan petunjuk. Waktu Tuhan kasih petunjuk, kalian nggak boleh minder. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, nak. Tuhan, kau lihat anak-anakmu, ya Tuhan. Kau lihat. Kau periksa satu persatu, ya Tuhan, di rumah ke rumah.
Hari ini kami mau belajar dari Musa. Fokus. Fokus kepada panggilan Tuhan. Fokus kepada hadirat Tuhan. Fokus kepada ajakan mendengar firman. Fokus kepada ibadah di mana hadirat-Mu hadir. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu mengangkat tangannya, ya Tuhan. Kau sertai mereka seperti Kau sertai Musa, ya Tuhan. Sertai anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, sertai. Ayo nak, angkat tanganmu nak, minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu, Tuhan. Urapi mereka, urapi Tuhan dengan urapan yang baru, urapan yang ilahi, urapan yang luar biasa Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, urapi tangan-tangan yang terangkat. Kau dipakai Tuhan hari-hari ini. Waktu Kau fokus meresponi ajakan firman, waktu Kau fokus meresponi ibadahmu, waktu kamu fokus meresponi doa-doa, waktu kamu fokus di dalam penyembahan dan pujian, Tuhan pasti beri petunjuk, nak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau diurapi, Engkau diurapi. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat sayang kepadamu. Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang mengangkat tangannya, ya Tuhan. Pakai mereka, ya Tuhan. Pakai mereka, Tuhan. Di era Pentakosta ketiga, Kau pakai mereka. Cinta Tuhan mati-matian. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Yang ada pada mereka, pembelajaran mereka, studi mereka, Tuhan pakai. Tuhan pakai anak-anak-Mu ini, Tuhan. Mereka boleh menginjil. Mereka boleh mengabarkan kabar baik tentang Kristus Yesus. Urapi anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Urapi anak-anak-Mu. Beri kesehatan, ya Tuhan. Beri kelimpahan, kepandian, hikmat, pintar daripada Tuhan. Turun atas mereka. Akan ada padamu dokter-dokter yang dipakai Tuhan. Akan ada padamu pejabat-pejabat yang dipakai Tuhan. Akan ada padamu pilot-pilot yang dipakai Tuhan. Akan ada padamu tentara-tentara yang dipakai Tuhan. Akan ada padamu jenderal-jenderal yang dipakai Tuhan. Akan ada padamu pendeta-pendeta yang penuh urapan. Akan ada padamu pengusaha-pengusaha yang baik ada padamu. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka meresponi mulai hari ini. Fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau bekerja melalui Roh-Mu untuk anak-anak-Mu ini, Bapak. Hamba-Mu selesai dengan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terima urapan ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, tetap fokus hari-hari kasih Tuhan. Salam teman-teman, tiba saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Gampang kan? Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Gampang kan? Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, namaku Aronsi dan aku Jubili. Aktivitas minggu ini kita membuat puzzle Bapak Musa. Alat-alat yang kita butuhkan ada gambar Bapak Musa. Kalian bisa download di Facebook Aero Kids. Gunting, double tip, atau bisa menggunakan lem.
Dan jangan lupa kertas untuk menempel gambarnya. Ayo kita mulai. Jangan lupa difoto dan di-share di Facebook EroKids atau ke nomor WA EroKids. Sampai jumpa. Nah, itu dia. Aktivitasnya dibuat ya di rumah. Hari ini Kak Loren mau kasih pengumuman. Yuk kita dengerin pengumuman baik-baik. Yang pertama, ya, pengumuman di minggu ini ada 4, jadi adik-adik boleh simak baik-baik pengumumannya sambil kita menunggu, lihat ada slide-nya. Pengumuman yang pertama, adik-adik yang rindu didoakan, butuh dukungan doa, boleh menghubungi kakak-kakak di EroKids ataupun kakak-kakak di City Light. Nanti kakak-kakak akan doakan adik-adik, apapun yang adik-adik ingin didoakan, boleh ya hubungi kakak-kakaknya. Yang kedua, ibadah kita minggu depan akan diikuti secara online. Nah, ibadah kita ada tiga kali, Kak. Ada satu ibadah jam 9, jam 12 siang, ataupun jam 5 sore. Adik-adik boleh ikuti lewat Facebook Live atau lewat YouTube channel kita yaitu EroKids R8. Jadi adik-adik, besok minggu depan kita tetap beribadah secara online. Dan yang ketiga, adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan kepada papa mama untuk scan QR code dari GBI Lipo Cikarang. Nah, pengumuman ini yang terakhir pasti adik-adik tunggu-tunggu. Ada pemenang aktivitas minggu sebelumnya. Nah, kita saksikan ya siapa pemenang aktivitas di minggu kemarin. Supaya adik-adik tahu semuanya. Nah, ini dia. Oke, nanti kita infokan berikutnya, ada kendala teknis ternyata adik-adik. Nah, hari ini kita mau celebration. Kakak mau tanya, siapa di sini yang ulang tahun di bulan September? Boleh klik raise hand. Kalau Ren mau lihat, wah September. Ya, siapa lagi di raise hand boleh? Wes, sudah banyak, ada Gabriel, ada Evan, ada Catherine, ada Timi, ada Johannes, siapa lagi? Ada Gideon. Happy birthday. Happy birthday to you. Sama-sama yo. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
tadi siapa yang ulang tahun? Siapa? Itu Kak yang raise hand udah banyak Kak. Ada berapa tuh? 6, 8. Weh, selamat ulang tahun Gideon, Stephen Stefani. Selamat ulang tahun ya. Nih kue buat kamu mau enggak? Nih. Wah, kita harus tiup. Yang adik-adik di rumah tiup dari rumah Kak. Ya, adik-adik di rumah niup, kita di sini nggak boleh niup. Kita nggak boleh niup, jadi kita kipas saja Kak. Supaya kipas lilinnya, kipas lilinnya. Ayo nyanyi. Kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Hitungin ya. 1, 2, 3. Belum Kak. Yeay, selamat ulang tahun ya semuanya. Yuk adik-adik yang ulang tahun boleh angkat tangannya. Adik-adik teman-teman yang lain yang tidak berulang tahun, kita mau doakan. Adik-adik lagi. Kalau Ren, maaf. Kalau Ren, pemenang aktivitasnya diumumin dong. Pengumuman berikutnya yang tadi sempat tertunda. Ini dia siapa yang menang aktivitas minggu sebelumnya. Yuk kita lihat. Nah, ada Sian dan Matthew, ada Naftali, ada Gloria. Dan ada teman kita Queen dan Rachel. Wah, selamat ya buat teman-teman. Nah, aktivitas hari ini boleh dikerjakan, nanti dikirim ke Facebook atau ke nomor Aero Kids. Ya, oke. Saat ini kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Yuk, kita berikan sikap doa yang terbaik. Kita mau menghadap sama Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau bersafaat. Yuk, tutup matamu. Lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah dengan Zoom live dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu, kami tangkap dengan iman dan kami putuskan, kami fokus untuk berjumpa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu jatuh ke tanah hati kami dan bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, bantu kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersahati, kami mau bawa bangsa Indonesia ke dalam hadirat-Mu. Adik-adik, angkat tanganmu yuk, kakak ajak tuh angkat tangan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, negara yang kami sayangi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati tanahnya, kiranya Tuhan memberkati airnya, kiranya Tuhan memberkati udaranya, Tuhan memberkati warga negaranya, Tuhan memberkati pemerintahnya, Tuhan memberkati semua bidang usaha, perekonomian Tuhan berkati. Tuhan memberkati keamanan Indonesia, Tuhan memberkati kesehatan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mau bawa bangsa ini, kiranya Tuhan lalukan pandemi ini dari bangsa ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan berkati pemerintah, berkati Pak Jokowi dan setiap pejabat Tuhan Yesus, biarlah Engkau berhikmat sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Untuk program vaksin yang masih berjalan, kiranya Tuhan berkati. Biarlah kami kuat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan jadikan aman Indonesia, bahkan perekonomian Tuhan. Mari bekerja Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Biarlah perekonomian semakin hari semakin berangsur-angsur membaik Tuhan. Dan kami bisa pulih kembali. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala kami, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk Pak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, Gembala Sidang GBI. Berkati dengan kesehatan yang dari Tuhan, berkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Biarkan beliau bisa memimpin gereja ini Tuhan, gereja GBI, semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga membawa gembala yang kami sayangi Pak Wiweko Mulyono Tuhan. Berkati beliau Tuhan dengan kesehatan yang dari Tuhan. Berikan kekuatan yang dari Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau beri hikmat yang dari Tuhan. Biarlah beliau bisa memimpin GBI ini Tuhan. Lipo Cikarang Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja anak Tuhan. Erokid City Light Tuhan, Kak Yafet Tuhan. Kami mengasihi Kak Yafet. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan buat Kak Yafet dan keluarga Tuhan. Berikan visi-misimu buat Kak Yafet Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami Tuhan, pengenalan kami kepadamu Tuhan, biarlah dikoordinasi dengan baik. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat lebih lagi buat Yafet. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati studinya Tuhan, berkati keluarganya. Semuanya Tuhan aman dalam nama Tuhan. Makasih, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik kami semua Tuhan, kami berdoa. Kami hari-hari ini sudah memasuki sekolah onsite Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan terus lindungi kami dalam sekolah ini Tuhan. Biarlah perlindungan yang dari Tuhan ada pada kami. Dan kami pun yang masih online, kami berdoa Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kecerdasan yang dari Tuhan. Biar kami bisa terus Tuhan belajar dengan rajin meskipun online di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa mama kami. Biarlah papa mama kami usahanya diberkati Tuhan. Kami rindu pekerjaan papa mama kami diberkati Tuhan. Berikan kesehatan buat papa mama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ini dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang bulan September ulang tahun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun Kau tambahkan kepada teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berikan umur yang panjang, berikan kesehatan yang dari Tuhan. Hari-hari ke depan, hari-hari yang penuh sukacita dari Tuhan. Dan tambahkanlah iman dan pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu Kak Yafet. Mari ada yang kasih Tuhan, arahkan hatimu, siapkan hatimu menerima berkat. Dengarkanlah sabda berkat firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sedang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkanlah hikmat kepintaran di dalam pembelajaranmu, tanganmu tangan yang diurapi Tuhan, untuk mengerjakan tugasmu, dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena kasih Bapa yang begitu limpah luar biasa, dan dia sudah mengutus anak yang tunggal yaitu Kristus Yesus, menebus dosa kita semua. Dan dia memberikan Roh Kudusnya yang memampukan kita mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah di kekal di surga selama-lamanya. Saya terima dan percaya dengan mantap, katakan amin. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Sehat selalu ya, jaga kesehatannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.